rasanya ya. Reporter sorry maaf ya teman saya baru keluar dari kandang mau balik lagi dia. Senior loh. Lo jangan ketawa dong. Ini serius. Jadi gimana Pak hari ini agendanya? Oke, baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah menunggu dari tadi. Alhamdulillah, sidang hari ini untuk ketiga kalinya pihak tergugat tidak hadir. Pertama, diwakili oleh kuasa hukum. Sidang kedua, diwakili kuasa hukum, tapi tergugatnya dua-duanya tidak datang. Lalu di sini sidang mediasi yang ketiga juga tidak datang semuanya, baik tergugat dan juga kuasa hukum, ya. Kalau kita di sini jika memang mereka berinisiatif untuk tidak datang karena ingin mengamini atau mempercepat proses, ya sudahlah kita alhamdulillah aja semua prosesnya berjalan dengan baik gitu ya. Kalau memang tujuannya itu gitu. Awalnya kan kita kan kenapa nih nggak datang, kayaknya kok bikin ribet. Tapi kalau misalnya memang mereka konsisten dengan ketidak-itikat baikannya itu, memang mau mengamini ya sudah. Alhamdulillah prosesnya sekarang sudah tadi di dalam sidang sendiri Ibu Cika. Jadi lanjut proses berikutnya adalah pemeriksaan saksi di tanggal 9 September gitu ya. Nah selanjutnya adalah informasi berikutnya yang saya ingin sampaikan, sedikit intermezzo nih ya. Ada banyak netizen yang bertanya, siapakah saya gerangan supaya tidak ada lagi kebingungan-kebingungan di antara netizen ya. Saya ingin kasih tahu bahwa saya kerabat Cika, ya kerabat Cika yang betul-betul mengikuti proses dari awal, dari tahu cerita tentang bulan Februari, dari pacaran juga udah tahu, pokoknya dari Februari udah tahu, dari mulai tergugat pergi keluar rumah gitu ya. Bahkan kenapa saya tahu, saya ikut dalam proses bermain bersama dengan Ibu Cika dan juga tergugat. Misalnya kita pernah satu ketika bermain di Taman Mini, saat itu ada cerita bahwa lu udah mau ketawa aja. Belum cerita gue. Lanjut. Jadi waktu itu kita kelaparan, keluargaku sama keluarga Cika main, terus kita kelaparan makan. Makannya sebenarnya murah ya. Terus suami saya dan suami Cika, yakni tergugat, suami saya dan suami Cika, Bapak Indra, rebutan mau bayar. Kita berdua rebutan mau bayar ya. Sampai peluk-pelukan, ada videonya. Sampai sekarang ada. Mau peluk-pelukan, udah gua aja yang bayar, gua aja yang bayar, gua aja yang bayar gitu katanya kan. Nah, udah nih, dibayarlah akhirnya sama Bapak Indra ya. Dibayar sama Usut punya Usut, cerita terakhirnya adalah, Beb, siapa kemarin bayar? Indra kan? Kagak, pakai uang transport Javier. Jadi ujung-ujungnya tahu gitu. Kamu ceritain. Ujung-ujungnya tahu gitu gua yang bayar, kan ketelan di perut gua ini. Gimana? Masuk ke bawah. Nggak enak gua nelennya. Ternyata bukan duit dia, ternyata duit Javier. Nggak enak gua ganti apa sekarang? Nih gua ganti ya. Nggak enak gua. Jadi intinya jadi gini, kenapa saya dibilang kok kayaknya tahu banget kerabatnya Cikita atau sahabatnya Kita Cikita. suka triple date lagi double date gitu ya. Jadi saya tahu betul proses ini. Yang nganterin Cika, proses financial abuse yang dilakukan ya, dari betul. tergugat terhadap saya selama ini, ya Sirni itu menyaksikan. Jadi saya tahu betul cerita dari mami, cerita dari adik-adik, cerita dari Cika sendiri, dan saya pun ikut merasakan terkait dengan dia yang tidak, ibaratnya kalau dia bilang nggak mau bayar ya, seolah-olah membayar tapi ternyata pakai uang transport anaknya yang dibayar. Semanipulasi itu sih ya, tergugat begitulah sih. salah satu manipulasinya gitu ya. Jadi saya yang nganterin Cika ke pengadilan agama pertama kali ya, nganterin Cika untuk bikin laporan polisi tentang judi online. Saya ikut semuanya di situ, jadi saya tahu betul cerita itu. Dan kami berdua yang Kita cuma berdua aja. Kenapa kita berdua? Ya selagi kita mampu, kita jalani sendiri. Gitu aja sih, sesimpel itu. Ya. Jika mau menjadi rakyat Indonesia yang apa ya namanya, yang benar-benar mengikuti prosedur dan mengikuti tata apa sih proses-proses yang dari awal tahapan-tahapannya. Dek, sini Dek. Sekarang Ya. sini. Mungkin seperti apa di dalam tadi Kak? Tunggu bentar, tanggung sekalian. Dek, abis itu baru Pada bingung kan siapa nih? Ini jawab sekarang deh. netizen juga bertanya, siapa sih yang pakai kacamata Siapa ini? sih lelaki ganteng Ya ini? saya kenalkanlah dia. Yang menjadi intel pada saat perselingkuhannya Indra. Kami adalah tim kuasa hukum dari Cikita. Jadi ini adalah Akram
adik kandung Cikita yang betul-betul setia menemani Cikita, nganterin, menjadi spy bareng-bareng. Kita bertiga ini yang spy, langsung pergi ke gym, kita pergi ke tempat tinggal untuk mencari siapakah, Kita ke klub juga perselingkuhan itu terjadi, kita bareng-bareng bertiga. Jadi adik ini adik kandung Cikita Media, netizen sayang, supaya tidak ada lagi pertanyaan itu kacamata siapa. Kenapa dia pakai kacamata, Dek? Buka, Dek. Matanya nggak apa-apa. Matanya Jangan, lagi merah, kasihan, coba dikit. Nah, matanya lagi sakit. Olahraga pukul. Biasalah boxing. Katanya kan dia nantangin kemarin di ring tinju, deh. Menjadi nggak berlaku nggak, Dek? MMA bukan tinju. Oh, bukan di MMA ya. Ya udah, itu sekilas intermezzo kita ya. Untuk cerita lebih detailnya silakan kepada Ya. Kak Cika. Oke. Oke, kita. aku lanjut ya terkait di dalam itu apa aja yang aku lakukan. Tadi sama Bu Hakim juga udah menceritakan semuanya gitu ya. Dan aku kan sendirian di dalam. Nah, adikku sama sahabat aku disuruh di luar. Disitulah aku mempunyai kesempatan untuk mencurahkan bahwa ini udah 3 kali mediasi nih Bu. Kok tergugat ya sudah tidak bisa lagi kita berikan waktu lagi gitu, karena saya juga harus bekerja, saya juga harus beristirahat lah ya, karena saya kan kerja terus, saya siaran terus, itu pekerjaan itu benar-benar seharian. Terus wanita itu kan multiperan Bu gitu ya, jadi aku mohon banget apalagi nih selanjutnya. Ya sudah, akhirnya kata orang-orang di dalam tadi, ya sudah, para hakim memutuskan bahwa akan dilakukan sidang untuk pemeriksaan saksi-saksi atau pokok perkara ya gitu. Jadi kita tunggu aja tanggal 9 September nanti, 2 minggu dari sekarang. Mudah-mudahan dengan adanya sidang pemeriksaan saksi untuk menguatkan statement bahwa ada terjadi A, B, C, dan D, itu selesai semua. Cepat ya, kita harapkan ini segera cepat selesai karena Kak Cika ini kan juga banyak harus diurus ya. Lelah juga ternyata Lelah, ya lelah loh. ngurusnya sendiri. Kenapa nggak pakai lawyer? Ngapain? Ini masalah keluarga. Iya. Kita ikutin aja prosedur yang sudah ditetapkan dari pengadilan. Seru sih, ternyata seru. Jadi lebih mendalami peran. Karena nikah pun juga saya berjuang. Ternyata bercerai pun juga berjuang. Gitu. Jadi lebih lepas, lebih lega, lebih mengamini, lebih ikhlas. Dan terlihat bahwa tergugat lepas tanggung jawab, dan ternyata kuasa hukumnya juga mundur secara tidak terhormat. Iya ya. Jadi dengan tidak adanya mereka semua ini sekarang mengartikan bahwa mengiyakan gak sih? Mengiyakan terkait dengan video yang sudah beredar. Aku juga nggak tahu ya, kita juga masih Mengiyakan lah. bertanya lah ya. Itu bukan AI, ya, itu mungkin asli. karena sejak video itu bukti-bukti keluar. chat asli. Iya betul. Jadi ternyata kita di dalam itu sudah melampirkan bukti dari sidang pertama. Kita sudah memohon, walaupun memang prosedurnya tidak boleh menyelipkan bukti itu dari awal. Aku sudah menyelipkan bukti itu setiap sidang. Aku tetap taruh untuk bisa dipertimbangkan oleh para hakim. Ternyata dengan ikutin prosedur, hakim itu memeriksa loh Dibaca di ya, dalam tersebut. Bukti-bukti yang kita kasih. Bukti-bukti yang kita beri, bukti-bukti yang kita lampirkan berupa flash disk dan foto-foto. Akhirnya sekarang terjawab semua. Ternyata pengadilan di sini berproses asal ada bukti gitu. Ya Akhirnya udah. ini lanjut ya Beb. Lanjut. Ke tahap berikutnya ya. Nggak Iya, stuck ya. betul, nggak stuck ternyata. Jadi sidang keempat ini adalah pemeriksaan saksi-saksi atau gelar perkara. Udah mau joget belum? Kayak yang Belum, pada belum. keluar bawa akta Belum. cerai gitu Gue kan ya. mau zumba karena gue ngerasa gendut gara-gara gue baru bisa makan, baru bisa treatment, baru bisa, ya pokoknya Lu lega baru ya. merasa cantik ya? Baru Lu merasa. kan potong poni akhirnya. Akhirnya potong poni, luluran ya kan. Mungkin karena aku juga mengerti bahwa aku sempat tersita untuk ngurusin rumah tangga ini sih. Gitu. Ya Akram mau Apalagi ngomong nggak, Dek? teman-teman. Ada yang mau ditanya sama Akram, kok bisa sih akhirnya menemukan Iya, bukti-bukti? kok bisa sih, Dek? Gitu. Kan ditantang. Oh. Cari buktinya, ya kan? Ditantang, dia menantang. Kita lihat siapa yang tertawa paling akhir. Aku yang tertawa Ya, paling akhir. betul. Tentu kami yang Tertawa tertawa. bersama-sama. Jadi waktu itu terakhir memang dari tergugat udah chatting aku. Mungkin beberapa teman-teman sudah lihat di sosial media. Terpaksa harus aku up karena beliau sendiri mangkir. Dia tidak membalas chattingan saya. Celotehan Javier untuk menerima otoritas saat dia mengunduh aplikasi. Jadi kebetulan memang tergugat ini apa-apa masih connect gitu ya, emailnya sama kita semua.
gitu. Di TP Jadi- Javier. Di IPT Javier, Oke. di mobil aku juga dia masih connect ya untuk link. Jadi dia bisa, pantas aja dia bisa selingkuh. Ternyata dia tahu titik-titik di mana aja kita lagi berada sehingga dia bisa selingkuh di daerah lokasi rumah kita sendiri. Jadi kalau mobil kita diam, berarti kita lagi ada di rumah atau tidak kemana-mana. Jadi yang saya up itu di sosial media perselingkuhan, intimidasi, judi online itu berupa fakta ya teman-teman. Ya. Oke, pertanyaan netizen. Kenapa seorang Cikita kok mau sih sama laki-laki kayak begitu? Nah, ini kayak menjadi pertanyaan. Lu Ini kan teman pintar. saya ini jurnalis teman-teman. Jadi saya mewakili banget ya. Ini bukan ibu-ibu komplek ya. Tapi ini memang jurnalis bukan mantan. Tapi memang dia berprofesi sebagai jurnalis, news anchor, MC. Jadi saya memang cocok saya bersahabat dengan dia karena apa? Kronologisnya dapat, solusinya dapat. Buat apa pakai ya? Ya, kenapa? Jawab dulu pertanyaan netizen. Ntar dulu, gua mau cerita kenapa lo potong-potong sih? Ya. Teman-teman Jadi udah pada bingung untung tuh. teman-teman aku ini juga mendukung semua. Jadi kebetulan aku juga diskusi sebelum aku menjalankan ini sendiri gitu ya. Gabung sama Yasir nih, gabung sama adikku, mami, papi semuanya ngasih input. Jadi alhamdulillah ya. Kenapa sih terjadi seperti ini? Karena aku memang harus Sama seorang Indra emang dulu nggak ketahuan? Itu pertanyaan netizen. cinta buta. Jadi gini, memang pada akhirnya manusia tuh akan berubah ya. Entah karena uang, entah karena orang-orang sekitarnya. Jadi mungkin saat ini saya cuma bisa bilang bahwa saya tidak pernah menyesal pernah ada di hubungan toksik seperti itu. Karena kalau nggak ada hubungan tersebut nggak akan lahirlah Javier di dunia ini. Aku nggak pernah menyesal, aku malah belajar gitu. Terus ketemunya di mana? Kenapa bisa memilih dia? Karena awal pasti terasa indah gitu, di rumah tangga ini terasa indah. Tapi di tengah jalan pasti ada batu kerikil, badai yang harus dihadapi. Dan inilah ternyata sifat asli kami keluar masing-masing gitu. Dan Awalnya baik ya berarti, Beb? awalnya memang tergugat baik sekali, tapi memang di tengah jalan sudah kita cium bau-bau manipulasi dan NPD gitu ya. Ketika dia tahu bahwa saya mengetahui apapun kelakuan-kelakuan dark side-nya dia